Selamat malam semua. Tajuk renungan yang akan saya sampaikan pada malam ini ialah wangi-wangian dari surga. Saya pasti kita semua menggunakan banyak produk wangian setiap hari. Seperti sabun, minyak wangi, pewangi kereta, dan pewangi baju. Dan kita semua pastinya suka akan haruman yang wangi walaupun kita mempunyai cita rasa masing-masing. Sekarang mari kita lihat lebih dekat tentang struktur minyak wangi ataupun perfume. Di sini kita boleh lihat wangian perfume sebenarnya mempunyai 3 lapisan. Lapisan atas memberikan wangian yang segar dan boleh bertahan selama 5 hingga 15 menit. Lapisan tengah memberi haruman yang sangat lembut sehingga disukai oleh banyak orang dan boleh bertahan selama 20 menit hingga 1 jam. Lapisan terakhir pula ialah best note, bertahan lagi lama yaitu melebihi 6 jam. Ini adalah minyak wangi, lapisan minyak wangi yang kita katakan sebentar tadi. Sekarang persoalannya ialah, adakah Tuhan suka akan wangi-wangian? Dalam Keluaran 30 ayat 23 dan 23 hingga 25 mengatakan, ambillah rempah-rempah pilihan, mur titisan ataupun minyak mur cecair 500 shikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal dan tebu. Tebu ini adalah terjemahan daripada bahasa Indonesia atau juga dikenali sebagai sweet smelling can. Kalau di Malaysia, ia dikenali sebagai serai dan banyak digunakan di hotel. Ayat 24, kayu teja ataupun kayu wangi 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus dan minyak zaitun 1 hin. Ayat 25, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. 1 campuran rempah-rempah dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah ataupun perfumer. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, dulu semasa di padang gurun, orang-orang dulu tidak pernah menggunakan haruman daripada bunga ataupun bunga. Karena di sana tidak ada itu semua. Yang ada hanyalah kayu yang wangi dan rempah ratus. Sebab itu mereka menghasilkan haruman yang maskulin. Ini adalah ramuan yang kita katakan sebentar tadi. Ramuan-ramuan ini yaitu minyak mur, kayu teja ataupun sepupu kepada kayu manis, serai dan minyak zaitun, inilah yang digunakan oleh para imam dalam bilangan 30 ayat 34 dan 37 pula. Di sini Tuhan berkata kepada Musa, ambillah rempah-rempah yang harum ini bagimu, getak damar, kulit lokan, getak rasa mala, dan dupa murni. Jumlah masing-masing haruslah sama. Ayat 35, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan ataupun kemenyan. Ayat 36, sebahagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus. Padanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ayat 37, itulah bahagian untuk Tuhan.
yang kudus bagimu. Di sini kita boleh lihat kedudukan ukupan di bait suci, di mana para imam membakar wangi-wangian. Dalam Imamat 16 ayat 12 hingga 13 mengatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Perhatikan di sini. Api itu tidak boleh padam, ya, harus tetap menyala. Para imam akan mengambil bara, wangian yang sudah digiling akan ditabur di atasnya, dan kemudian itulah yang akan menghasilkan wangian yang sangat wangi dan boleh memenuhi ruang, ya, boleh memenuhi ruang bilik bait suci dan perkemahan orang Israel, sehingga kan bangsa-bangsa di luar, bangsa yang lain sekalipun yang melalui perkemahan orang Israel akan mengetahui bahwa ada bangsa Israel yang berkemah berdekatan dengan kita. Hanya tercium bau yang khusus daripada bait suci itu yang dibuat oleh imam. Karena ia bukan hanya minyak, tetapi minyak khas yang sangat wangi. Nah, di sini kita dapat tahu bahwa terdapat 2 jenis wangian yang digunakan Tuhan di bait suci, yaitu minyak wangi dan ukupan, ataupun juga dikenali sebagai kemenyan. Bagaimana cara menggunakannya? Kalau kita masih ingat dulu semasa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, terdapat kira-kira 600.000 lelaki pada masa itu. Itu baru lelaki. Tetapi bila ditambah dengan jumlah wanita dan kanak-kanak, ia menjadi total keseluruhan sebanyak 2 juta orang. Nah, bayangkan begitu banyak orang yang harus melakukan penyembahan setiap hari. Dan banyaknya korban yang akan dibakar, sehingga aroma campuran daripada api, asap, dan darah yang dipercikkan setiap hari, 1 minggu, 1 bulan. Dapatkah kamu bayangkan bau dia akan menjadi macam mana? Tapi saya kagum sekali di sini, karena hanya dengan wangi-wangian yang dibuat oleh imam sudah cukup untuk menutupi semua bau-bau hamis darah hasil daripada korban bakaran tersebut. Nah, tata cara korban di bait suci. Orang-orang yang berdosa, kita boleh lihat di sini, membawa 1 haiwan lembu ataupun domba yang tidak bercacat, yang tidak cacat sebagai korban. Kemudian mereka akan meletak tangan di atas kepala domba ataupun lembu, dan sebagai tanda si pendosa telah mengalihkan dosanya kepada haiwan tersebut. Kemudian haiwan tersebut akan disembelih dan darahnya akan ditampung dan dibawa ke dalam bait suci. Nah, dari sanalah darah haiwan ini akan dipercikkan oleh imam, dipercik pada tirai bait suci yang memisahkan bait suci. Namun begitu, tirai tersebut tidak akan menjadi bau karena ia ditutupi oleh wangian khusus yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Ini adalah gambaran kepada kemah Musa. Di sini kita boleh lihat betapa banyaknya
penduduk pada masa itu, dan asap-asap yang keluar daripada bait suci itulah yang akan menyebarkan keharuman wangian tersebut kepada semua orang di sekeliling, termasuklah bangsa-bangsa yang melalui tempat itu. Dan harus kita ingat di sini, upacara tersebut hanya boleh dilakukan oleh imam sahaja. Sekarang mari kita lihat dalam buku Ellen G. White. Ellen G. White mengatakan, siang malam ukupan suci itu dibakar dengan bara, ditaburi dengan wangi-wangian, ditaruh di depan tirai yang memisahkan bilik suci dan maha suci. Nah, siang malam ukupan itu menyebarkan haruman ke seluruh bilik dan keluar ke sekitar bait suci, seperti yang kita katakan sebentar tadi. Begitulah indahnya fungsi wangian yang dibuat oleh mereka ini. Bukan hanya wangian biasa. Dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga 3 pula mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik. Nah, apa yang dikatakan sebagai minyak yang baik di sini? Ketika Musa menuangkan minyak di kepala Harun, minyak tersebut terus menjadikan Harun boleh dihidu dari jauh, dan orang lain bila tercium bau yang istimewa ini sudah tahu bahwa Harun ini sudah diurapi. Harun ini adalah pilihan yang sudah diurapi karena minyak tersebut. Walaupun imam belum sampai ke satu tempat sekalipun, tetapi orang sudah tahu bahwa ada orang yang diurapi di situ. Dan apabila orang yang diurapi itu sudah pergi sekalipun, orang yang baru tiba pun masih boleh tahu bahwa ada orang yang diurapi pernah datang ke tempat itu sebelum ini. Ada orang yang diurapi Tuhan di sini sebentar tadi kan? Orang pasti akan bertanya seperti itu apabila tercium wangian tersebut. Nah, ini adalah contoh pengurapan Daud oleh Nabi Samuel. Ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, sebenarnya mereka hanyalah 2 orang sahaja. Tetapi selepas pengurapan itu, Daud kembali kepada adik-beradiknya, kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sudah tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena mereka tercium bau istimewa itu, bau wangian yang sangat wangi. I can smell it. I can smell it. It's a fragrance from heaven, kata mereka. Sebab mereka tahu wangian tersebut adalah wangian daripada imam ataupun bait suci sahaja. Jadi, pelajaran yang kita boleh pelajari di sini ialah, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan yang sangat wangi bagi Allah. Tuhan kita suka persembahan yang wangi. Jadi penurutan kita kepada Tuhan itu seperti apa, saudara-saudari sekalian? Penurutan kepada Tuhan seperti aroma yang wangi. Bila kita sudah tiada, orang lain masih lagi bercakap pasal diri kita. Oleh kerana kebaikan kita, kasih, ataupun penurutan kita kepada firman-Nya.
Jadi sama seperti imam yang belum tiba, orang sudah tahu imam akan tiba di situ. Bila mereka tercium haruman khusus itu. Jadi, bagaimanakah aroma kita sebarkan kepada sekeliling kita? Ellen G. White ada menuliskan dalam bukunya Splendor to Shadow dalam muka surat 44, di luar pengetahuan dan kendali kita, pengaruh kita akan terlihat dalam orang lain. Nah, orang lain akan melihat kita sama ada kita memberi berkat ataupun kutuk. Itu mungkin dibebani dengan kemurungan, cinta diri, atau diracuni kecemaran. Kata Ellen G. White di sini. Itu mungkin diperkuat oleh iman, kerohanian, dan harapan, dan keharuman kasih yang menghidupkan. Jadi di sini kita boleh pilih sama ada kita mahu menjadi haruman yang macam mana kepada orang lain. Macam mana kita boleh mempengaruhi orang lain. Mana yang lebih bagus? Kita mau menjadi haruman yang membawa berkat ataupun kutuk? Sudah pasti kita semua mau menjadi berkat, bukan? Kita lihat lagi dalam aplikasi lain, wangi-wangian di bait suci, yaitu dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Ayat 3 mengatakan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, kita harus ingat di sini. Setiap kali kita berdoa, sadar atau tidak, sebenarnya ada malaikat yang menyertai doa kita yang naik dengan kemenyan yang wangi di hadapan Bapa. Sebab doa itu adalah suci. Setiap kali kita berdoa, doa kita yang telah dikuduskan itu adalah campur tangan daripada malaikat. Karena Kristus dikatakan menjadi pengantara kita. Sekarang mari kita belajar persamaan aroma orang-orang kudus dan sinar matahari. Ada orang yang suka pergi hiking. Kenapa? Sebab mereka suka melihat matahari terbit dan terbenam, karena bagi mereka itu adalah momen yang sangat istimewa. Ellen G. White mengatakan, sebagaimana cahaya mentari yang terbenam menerangi puncak-puncak bukit, lama setelah mentari itu terbenam, demikianlah pekerjaan orang-orang yang murni, orang-orang yang kudus setelah sang pelaku berlalu dari kehidupan. Kalau kamu perasan, bila matahari terbenam di balik bukit, cahaya matahari masih lagi ada menyinari bumi. Masih lagi berwarna merah, berwarna oranye, tetapi matahari sudah tiada. Nah, begitulah kita sebagai orang-orang kudus, walaupun kita sudah tiada nanti, tetapi perbuatan kita menerangi dan masih lagi menjadi haruman kepada orang-orang di sekeliling kita. Demikianlah perbuatan orang-orang kudus, walaupun sudah lama pergi, sudah lama tiada, tetapi perbuatannya masih lagi menerangi dan aromanya masih lagi
aroma wanginya masih lagi dapat dihidu. Oke, jadi saudara-saudari sekalian, pelajaran pada malam ini mengajar kita untuk menjadi aroma wangi-wangian yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan melalui penurutan firman Tuhan. Selain itu, kita juga datang kepada Tuhan agar kasih-Nya boleh menyempurnakan kehidupan kita. Dan yang terakhir, biarlah apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, agar itu akan naik dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu saja, sekian dan Tuhan memberkati kita semua.